Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you are in good condition. Welcome to English class with me, Miss Jami. Okay, before we start our lesson, let's pray according to our own faith. Cease praying. Today, we are going to study English for grade 7, chapter 4. This is my world, part 2. Are you ready to study? I hope you are always ready. In this chapter, we will learn about a, an, and the articles. Let's discuss about it. Before we discuss about it, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ya. Tetap di sana. Kita lanjutkan materinya ya. Do you know what articles are? Kalian tahu apa itu articles? Pernah mendengar? Articles adalah kata sandang. An article is an adjective. Kata sandang adalah kata sifat. Like adjectives, article modify nouns. Seperti kata sifat, artikel berfungsi untuk menjelaskan kata benda. Seperti apa keadaan kata benda itu nantinya? Kata sandang ini yang akan menjelaskan. A, an, and the are called articles. A, an, dan the disebut kata sandang. A, an are called indefinite articles. A dan an itu disebut kata sandang yang tidak tentu, jadi mereka bersifat umum, bisa dipakai untuk kata benda apa saja. Sedangkan the is called definite article. The ini disebut kata sandang yang tertentu, dia hanya melekat pada kata benda yang sudah kita ketahui sebelumnya atau kata benda yang spesifik, yang khusus ya. A dan an memiliki persamaan, yaitu sama-sama digunakan untuk benda yang berjumlah satu. Misalnya bisa diterjemahkan sebuah, seorang, sepotong, sebatang, sehelai, sepiring dan sebagainya. Tergantung kata bendanya apa ya, disesuaikan saja nanti. Kata benda apa yang akan kita pasangkan dengan a atau an. A bermakna bisa digunakan untuk one person or one thing, untuk seseorang atau benda. For example, sebagai contoh, a car, sebuah mobil. A small car, sebuah mobil kecil. A small pink car, sebuah mobil merah muda yang kecil. A juga bisa digunakan untuk person, untuk orang ya. For example, sebagai contoh, a woman, seorang wanita. A young woman, seorang wanita muda. A friendly young woman, seorang wanita muda yang ramah. Persamaannya nanti akan kita lihat ya. Penggunaan artikel a dan en ini sama-sama penggunaannya untuk kata benda yang singular countable. Singular itu tunggal atau jumlahnya satu dan dapat dihitung per unit ya. Pastikan bisa dihitung satu persatu, bukan seperti minyak atau air yang tidak bisa kita hitung satu persatu ya anak-anak ya. Okay, now the usage. Kegunaannya. A is used. A itu kapan kita menggunakannya? Yang pertama, before beginning with a consonant sound. Sebelum kata benda yang diawali bunyi konsonan, bunyi huruf mati. Ingat ya,
bunyinya, bukan hurufnya. Karena terkadang bahasa Inggris itu bunyinya itu berbeda dengan huruf yang kita lihat, berbeda ya anak-anak ya. Bagaimana cara mengetahui cara baca yang tepat? Please open your dictionary. Buka kamus kalian or use your smartphone. Gunakan telepon pintar kalian, gawai kalian untuk mendownload aplikasi yang bisa mengeluarkan suara pengucapan bahasa Inggris yang tepat. Oke, di sana kita bisa mengetahui huruf ini nanti awalannya tuh bunyi konsonan atau bunyi vokal. Sudah tahu kan bunyi konsonan itu yang bagaimana? Bisa dilihat di sini. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. For example ya, yang bertemu dengan bunyi konsonan, a boy, boy. Nah, bunyi B kan? Jadi a boy, bird, sound B juga, bunyi konsonan juga. Makanya pakai a bird, seekor burung. Yang kedua, ini digunakan before a singular noun beginning, sebelum kata benda yang jumlahnya satu. For example, sebagai contoh, a book, sebuah buku. Bunyi yang muncul adalah B, konsonan B. School, konsonan S. Makanya menggunakan a school, sebuah sekolah. Dog, konsonan D. Makanya dia juga menggunakan a dog. Dan perhatikan juga, karena di sini yang menentukan menggunakan e atau n itu adalah bunyi huruf awalnya. Terkadang ada beberapa kata yang awalnya itu adalah vowel letters, huruf vokal. Huruf vokal sudah tahu kan? Yang a, i, u, e, o itu dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kata yang awalannya huruf vokal, tapi ketika diucapkan tidak ada bunyi vokal di awalnya. For example, European. Kita lihat huruf E kan awalnya, tapi ketika dibaca bunyi apa yang terdengar? European. Bunyi Y kan? Bunyi huruf Y. Nah, makanya dia tetap memakai E. A European. Seorang orang Eropa. Unit. Diawali huruf U tetapi bunyinya unit. Bunyi Y lagi kan? Oleh karena itu, karena dia bunyi konsonan, maka menggunakan a unit, sebuah unit. Union, huruf U yang ketika dibaca juga yang muncul adalah Y lagi, konsonan Y, maka cocok dia menggunakan a union, sebuah gabungan. Nah, itu contoh kata-kata yang diawali oleh huruf vokal, tapi ketika dibaca dia tidak menghasilkan huruf vokal. Be careful ya, hati-hati. Itulah gunanya kamus dan smartphone kita untuk mengecek bunyinya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penggunaan an. An ini before a, e, i, o, u sounds. Dia itu munculnya sebelum kata benda yang diawali bunyi huruf vokal A, E, I, O, U. Jadi bunyinya ya, ingat sama seperti E tadi, peraturannya bunyinya yang kita utamakan, bukan tulisannya. For example, apple, sound E, vokal E, maka dia menggunakan an apple. Orange, O, orange, vokal O, makanya dia menggunakan an orange, sebiji jeruk. Eggplant, sound E, vokal E, oleh karena itu dia juga menggunakan an eggplant, satu buah terong. Bagaimana penggunaan e dan n tadi?
Sudah bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Because English is easy, right? Kita lanjutkan artikel yang ketiga, kata sandang yang ketiga yaitu the. We use the when it is clear which person or thing we mean. Kita menggunakan the itu ketika kita sudah tahu jelas orang yang mana atau benda yang mana yang dimaksud. Karena dalam bahasa Indonesia the itu bisa diterjemahkan itu. Misalnya, take that book, ambil buku itu. Buku yang mana? Yang itu, yang sudah jelas. Adanya di mana, milik siapa. Jadi, the ini bendanya harus spesifik, harus khusus, sudah ditentukan. Dan orang yang kita ajak bicara sudah tahu mana benda yang dimaksud itu tadi. For example ya, ada beberapa bagian dari sebuah rumah. Kita sudah tahu rumahnya yang mana. Lalu dengan mudah kita mengatakan the roof. Atap yang itu, atapnya. The backyard, bagian belakangnya. Bagian belakang mana? Bagian rumah yang itu yang sudah kita ketahui tadi. Bukan rumah yang kita tidak tahu yang mana. The kitchen, dapur yang mana? Dapur yang itu. Nah, seperti ada pertanyaan misalnya, where's Sam? Di mana Sam? He is in the kitchen. Dia di dapur itu. Dapur yang mana? Berarti sudah tahu dia. Orang yang kita ajak bicara sudah tahu dapur yang mana yang dimaksud. Makanya kita boleh menggunakan the kitchen. Sekarang we continue. Kita lanjutkan lagi benda-benda apa saja lagi. The station. Stasiun itu yang ada di kota mana, misalnya sesuatu kota harus disebut, kita tahu kotanya yang mana. Terus the airport. The airport. Hello my students, kalian mendengar ada perbedaan tidak? Bunyi the dan the ada tidak? Berarti kalau yang mendengar bagus ya, berarti kalian teliti sekali. Memang betul ada perbedaan. Tadi ibu bilang the station, kenapa sekarang ibu bilang the airport? Itu karena jika the bertemu dengan bunyi huruf vokal di awalnya, maka berubah. The berubah menjadi the airport. Next, the bank. Bank itu. Nah, kembali lagi menjadi the. Kenapa? Karena bertemu dengan bunyi konsonan B, bank, the bank. Next example, contoh berikutnya, the door, pintu itu bagian dari sebuah ruangan ya. The ceiling, plafon itu. The light, cahaya itu. Tapi kita harus sudah mengetahui yang mana benda yang dimaksud, baru boleh menggunakan kata sandang the ya. Okay, after this we will continue our lesson. Tetap di depan TV-nya ya, jangan kemana-mana. I'm back. Let's continue again. Kita lanjutkan lagi ya. Now it's time for exercise. Sekarang waktunya kita latihan ya. Supaya apa? Supaya terbiasa. Semakin terbiasa, semakin bertambah pintarnya. Oke, let's see the exercise. Kita lihat latihannya apa saja. Fill in the blanks. Isilah yang kosong with a, an, or the. Isi yang kosong tadi dengan artikel a, an, atau the ya. Oke, let's see number 1. Kita lihat nomor 1. She has bla 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 ruler. Dia memiliki titik-titik penggaris. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalian jawab a, an, atau the. Kita lihat apa jawabannya. Kalau kalian ada yang menjawab
berarti jawaban kalian benar. Alasannya apa? Kenapa menggunakan Karena ruler itu kata bendanya diawali oleh konsonan R. Jadi menggunakan Number 2. Andi needs bla 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 eraser. Kalau ada yang menjawab Andi needs an eraser, jawaban kalian benar. Mengapa jawabannya Karena eraser itu diawali oleh bunyi vokal I. Makanya menggunakan artikel an eraser. Andi memerlukan sebuah penghapus. Number 3. I walk for bla 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 hour every day. Saya berjalan selama titik-titik jam setiap hari. Jawabannya apa yo? Kalau ada yang menjawab berarti your answer is correct. Jawaban kalian betul. Loh, kenapa jawabannya Padahal kan itu ada huruf konsonan H atau konsonan H. Kenapa menggunakan Karena walaupun tulisannya itu diawali oleh huruf H, tapi ketika dibaca bunyinya adalah hour. Vokal A yang muncul. Makanya kita menggunakan ya. Number 4. There are many things in bla 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 living room. Ada banyak benda di titik-titik ruang tamu. Apa isinya? Karena ini menjelaskan benda, pasti kita harus tahu tempatnya yang mana kan? Karena kita bisa mengatakan bendanya banyak, berarti kita tahu tempatnya. Tempat yang khusus itu biasanya menggunakan betul the ya, menggunakan the. Karena kita harus tahu sudah tempatnya. The last number, nomor yang terakhir, number 5. Lala has a white cat. Meow. Lala memiliki seekor kucing putih. Bla 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 cat is so cute. Kucing titik-titik kucing begitu imut. Nah, isinya apa yo? Betul sekali bagi anak-anak yang menjawab the cat. Kenapa the cat? Karena si kucing tadi sudah dibicarakan di percakapan di kalimat sebelumnya. Di kalimat Lala has a white cat. Kalimat kedua itu hanya mengulangi saja, menjelaskan, menunjuk kucing itu. Kucing yang mana? Kucing Lala yang putih. Nah, jadi begitu caranya ya untuk exercise-nya. Alright my students, it is the time for conclusion. Sekarang waktunya kita bikin kesimpulan. What have we learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Do you still remember? Kalian masih ingat? Okay, the first, yang pertama, a or and is used for singular noun. Atau an itu sama-sama digunakan untuk kata benda yang jumlahnya satu. Apa ya ciri kata benda yang jumlahnya satu? Misalnya tidak ada tambahan s atau es di belakangnya. Itu berarti kata bendanya jumlahnya satu saja. Kemudian the second, is before consonant sound. Itu digunakannya sebelum kata benda yang diawali huruf konsonan, huruf mati. Number 3, an is before vowel sound. An itu sebelum bunyi huruf hidup. The last conclusion, the is used for specific things. The itu digunakan untuk hal yang khusus, yang tertentu, yang sudah kita tahu mana bendanya, mana orangnya, mana tempatnya. Okay students, now it is the time for task ya, tugas ya. Please open your English book
Buka buku bahasa Inggris kalian on page 91, halaman 91, buku paket kurikulum 2013 yang kalian pegang di rumah. Di sana ada gambar. Ada gambar nomor 1 sampai nomor 4. Tugas kalian adalah pilih satu benda yang menggunakan an. Pilih lagi satu benda yang menggunakan e. Terus yang terakhir, bikin kalimat singkat saja. Satu ya, yang ada the-nya, yang sesuai dengan gambar di halaman 91 tadi ya. Alright students, kita sudah belajar 3 articles hari ini, 3 kata sandang hari ini. English is easy, isn't it? English itu mudah kan? Bahasa Inggris itu mudah. Semoga bermanfaat ya. Remember to wash your hand regularly, keep your distance, eat nutritious food, and keep praying. If you have any question, you can send email to my email janisalakgarden@gmail.com. Thank you for watching. See you.